Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema yang ketiga, subtema yang pertama, pembelajarannya yang pertama. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke ya, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, coba diperhatikan di sini ya. Nah, di sini ada gambar. Nah, di gambar ini ada Udin, kemudian ada Beni, Edo, kemudian Lani, ya, Siti, kemudian Dayu, dan teman-teman semuanya ya. Nah, kemudian dikatakan ya, setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Nah, betul ya. Jadi benda itu memang memiliki banyak kegunaan bagi kita dan sangat beraneka ragam ya. Nah, bentuknya berbeda, warnanya berbeda, kegunaannya atau manfaatnya berbeda. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ada teks. Judulnya adalah benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, seperti itu ya. Nah, maka kita kembali lagi ya ke gambar yang tadi. Nah, ini yang kita namakan sebagai benda hidup ya. Jadi manusia, hewan, tumbuhan, nah itu kan tumbuh, berkembang, kemudian berkembang biak ya. Nah, ini kita namakan sebagai benda hidup. Artinya dia memiliki nyawa. Nah, tetapi ada juga yang namanya adalah benda mati ya. Batu, kemudian air, tanah ya. Nah, itu yang kita namakan sebagai benda mati. Benda hidup kita namakan sebagai biotik. Kemudian benda mati kita namakan sebagai abiotik. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mencoba melingkari beberapa gambar ini yang merupakan bukan benda. Nah, apa saja? Nah, misalkan contoh ya, kakak akan melingkari yang bukan benda. Nah, misalkan ini, panas api unggun. Nah, kayu yang terbakarnya ini merupakan benda ya, kayunya itu benda. Tetapi panasnya itu bukan benda. Nah, seperti itu ya. Kemudian adalah cahaya. Nah, cahaya bukan benda. Kenapa cahaya bukan benda? Karena cahaya itu tidak menempati ruang dan cahaya juga tidak memiliki massa. Artinya tidak bisa kita hitung beratnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga suara. Nah, sama suara juga ya. Suara juga tidak menempati ruang. Kemudian suara juga tidak bisa kita timbang ya, atau tidak bisa kita ukur gitu beratnya, seperti itu. Oke ya, paham ya membedakan antara benda dan bukan benda ya. Sip. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk belajar mengenai sifat fisik benda. Nah, sifat fisik benda bisa kita bedakan. Yang pertama adalah dari ukuran. Nah, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek ya. Jadi macam-macam kan, kalau rumah besar, tetapi kalau sepatu kecil. Nah, seperti itu. Jadi ukurannya memang bermacam-macam benda itu. Kemudian bentuknya. Nah, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Nah, coba diperhatikan bentuk-bentuk berada di bawah. Nah, bentuknya kan ada bola berbentuk bulat ya. Kemudian ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk persegi, ya. Nah, macam-macam, ada yang berbentuk prisma dan sebagainya. Kemudian dari warnanya. Benda di sekitar kita juga mempunyai beragam warna ya.
Jadi ada yang warnanya biru, ada yang warnanya krim, ya, ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya kuning, nah macam-macam ya. Jadi tidak satu warna. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melengkapi diagram ini ya. Nah, jadi benda. Nah, benda itu nanti jenisnya yang pertama adalah benda hidup atau yang kita namakan sebagai biotik ya. Kemudian ada benda mati. Nah, yang kita namakan sebagai abiotik. Kemudian sifat fisiknya. Nah, tadi kan sudah belajar ya. Berarti yang pertama adalah ukuran. Kemudian yang kedua ada warna ya. Kemudian yang ketiga ada bentuknya. Nah, kemudian cirinya. Yang pertama dia mempunyai massa, artinya bisa ditimbang ya, diukur. Kemudian yang kedua adalah menempati ruang. Nah, seperti ini. Mudah ya, gampang ya. Sip, kita lanjutkan. Nah, benda-benda di atas ini merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Nah, ini beberapa benda yang berfungsi untuk mengukur. Nah, apa saja ya nama bendanya? Nah, yang pertama ini kita namakan sebagai penggaris. Ini untuk mengukur hal-hal yang kecil ya. Misalkan mengukur ketika kita sedang belajar ya, membuat bangun datar, seperti itu ya, bisa menggunakan penggaris. Kemudian ada yang namanya pita ukur. Nah, pita ukur ini kita gunakan kalau kita mau mengukur untuk membuat pakaian ya. Nah, yang biasanya digunakan oleh tukang jahit. Nah, seperti itu. Kemudian ada meteran tanah. Nah, kalau meteran tanah ini digunakan untuk mengukur tanah ya, berarti panjang sekali. Kemudian ada yang namanya roll meter. Nah, ini roll meter ini biasanya digunakan oleh tukang ya, tukang bangunan, arsitek ya, untuk mengukur bangunan biasanya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Nah, satuan panjang itu bukan hanya meter saja ya, tetapi ada teman-temannya. Nah, misalkan kakak bantu ya, ada yang namanya kilometer, kemudian ada yang namanya meter, ada yang namanya milimeter, dan sebagainya ya. Contohnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengukur. Nah, di sini ada benda-benda ya. Nah, ukurannya ini dalam sentimeter. Nah, cara mengukurnya itu mudah sekali. Jadi kita tinggal meletakkan benda tersebut. Nah, ujung yang satu ya, atau ujung sebelah kiri itu harus tepat di 0, di angka 0. Nah, nanti kita tinggal melihat ujung yang sebelah kanannya. Nah, misalkan contohnya yang ini ya. Yang nomor 1, nah kita lihat, nah berarti dia di sebelah sini. Nah, berarti ukurannya itu karena dia menempati angka 3, maka kita tulis 3 cm. Nah, seperti ini. Mudah ya, gampang ya. Sip, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada teks kembali. Nah, kakak akan bantu untuk membacakannya. Benda-benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Nah, jadi di sini ada beberapa alat musik ritmis ya. Jadi alat musik ritmis itu tidak memiliki nada, jadi hanya satu nada saja. Nah, contoh yang pertama ini kita namakan sebagai triangle namanya ya. Kemudian yang kedua ini kita namakan sebagai tamborin. Kemudian yang ketiga ini kita namakan sebagai marakas ya. Kemudian ini namanya kastanyet. Nah, kalau ini kita namakan sebagai kendang. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk berlatih memukul ya, pola ketukan berirama. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Jadi kalau 5 jari berarti ketukannya kuat atau kencang ya. Kalau 2 jari berarti ketukannya sedang.
Kemudian kalau satu jari ketukannya lemah. Nah, seperti itu ya. Nah, maka ikutilah pola irama berikut. Nah, seperti ini. Misalkan kita akan mencoba yang pola pertama. Berarti kencang, kemudian sedang, kencang, sedang, kencang, sedang. Nah, seperti itu. Mudah ya? Nah, nanti silahkan kamu mencoba sendiri ya. Untuk yang pola pertama diulangi lagi, kemudian pola kedua, kemudian pola yang ketiga. Bisa ya? Gampang ya? Sip. Kita akan lanjutkan kembali. Nah, di sini ada sebuah lagu. Ini judulnya adalah Teka-teki ciptaan Ibu Sud ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menyanyikannya. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kukikuk, 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 kikuk, kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kukikuk, 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 kikuk, kikuk. Sebutkanlah kawanku, namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kukikuk, 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 kikuk, kikuk. Nah, bagus ya lagunya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.